yang bersifat rukun, dan yang kedua adalah gerakan-gerakan yang bersifat sunnah. Sekali lagi, yang wudhu, tata cara wudhu itu terdiri dari dua bagian. Gerakan-gerakan yang dihitung sebagai rukun atau wajib-wajibnya wudhu. Yang kedua adalah gerakan-gerakan yang dihitung sebagai sunnah-sunnah wudhu. Yang rukun ini itu harus dilakukan. Satu saja tidak dilakukan, maka tidak sah wudhunya. Kalau sunnah itu dianjurkan untuk dilakukan, tetapi kalau tidak dilakukan, maka tetap sah wudhunya meskipun kehilangan keutamaan. Lah untuk apa kok meninggalkan sunnah? Nah, alasan orang itu macam-macam meninggalkan sunnah. Nah, dibahas juga oleh para fuqaha. Di antaranya misalnya waktunya terbatas. Misalnya, ya, jadi sudah mau masuk waktu kedua. Misalnya sudah mepet banget ya, sudah mau sholat asar sudah menjelang maghrib karena ada uzur atau apa begitu. Nah itu kalau dilakukan sunnah semuanya waktunya habis untuk wudhu sehingga malah telat untuk melakukan sholatnya. Makanya ditinggalkan sunnahnya, hanya mencukupkan pada yang wajib. Ini kadang-kadang alasannya begitu. Alasan yang lain misalnya adalah karena harus segera gantian tempat wudhu dengan yang lain misalnya. Nah itu kalau tambah dilama-lamain itu ganggu orang lain. Malah tidak menunjukkan akhlak yang baik. Justru harus dipersingkat itu. Tinggalkan semua yang sunnah, cukup pada yang wajib saja. Ya, jadi itu contoh-contoh. Jadi bukan ngasal tinggalkan sunnah begitu, enggak. Ya, jadi orang muslim itu meninggalkan sunnah dalam hal wudhu itu karena ada uzur-uzur tertentu, ada alasan-alasan tertentu yang memang membuat harus segera menyelesaikan. Termasuk alasan juga adalah airnya terbatas. Nah ini pas safar misalnya ya. Pas safar airnya itu cuma satu aqua misalnya. Nah itu kalau dilaksanakan semua sunnah wudhu habis airnya. Nah, maka untuk berhemat dilakukan yang wajib saja. Itu pun membasuhnya cuma sekali misalnya. Kan sah sekali. Yang wajibnya kan cuma sekali. 3 itu sunnah. Ya, jadi itu contoh gambaran bahwa wudhu itu ada 2 bagian, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Makanya saat saya membahas yang wajib ini tolong diingat betul-betul supaya tahu kalau ingin membatasi wudhu itu pada hal yang rukun saja atau yang wajib saja apa saja yang harus dilakukan. Oke, sekarang kita bahas yang wajib dulu atau yang rukun-rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Nah, ini diingat-ingat ya, 6 ini saja. Apa saja itu? 1, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan sampai ke siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam, berurutan. Ya, jadi 6 ini saja. Fardunya wudhu itu hanya 6. Rukunnya wudhu hanya 6 saja. Pertama adalah niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir adalah berurutan. Ya. Baik. Jadi itu ya 6 dari rukun wudhu. Sekarang kita akan memerinci penjelasan dari 6 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama tentang niat. Niat itu maknanya adalah menyengaja. Menyengaja untuk berbuat sesuatu. Ya. Menyengaja berbuat sesuatu. Nah, dalam konteks ini berarti menyengaja untuk berbuat wudhu. Dan niat itu disyaratkan berbarengan
dengan ibadah yang dilakukan. Ya, jadi makanya disyaratkan niat itu kalau hanya membatasi pada rukun wudhu, niat itu harus dilakukan pas bareng membasuh wudhu, bukan sebelumnya. Kalau niat itu sebelum wudhu, itu namanya azam. Beda ya, azam dengan niat itu berbeda. Azam itu tekad untuk melakukan sesuatu dan belum melakukannya, itu namanya azam. Jadi disyaratkan dinamakan niat itu harus bersamaan dengan ibadah yang dilakukan. Nah, jadi melakukan niat itu kalau hanya membatasi pada yang wajib saja adalah saat membasuh wajah. Ya. Kalau niatnya itu dimulai saat mencuci tangan, nah, berarti itu kan bukan yang wajib ya. Bagaimana? Apakah boleh? Boleh. Tetapi mencuci tangan atau saat kumur-kumur ya, atau perbuatan sunnah yang lainnya memulainya, maka itu boleh tapi harus dipertahankan niatnya terus sampai membasuh wajah. Jadi nggak boleh terputus. Kalau niat terputus di tengah jalan sebelum sampai wajah, maka tidak sah wudunya. Ya. Ya, jadi harus ini agak jarang diketahui begitu ya. Jadi namanya niat itu harus dimulai minimal saat melakukan perbuatan wajib wudu itu. Oke. Baik, kemudian niatnya bagaimana? Niatnya adalah niat untuk raf'ul hadas atau menghilangkan hadas. Boleh juga niatnya adalah niat supaya diperbolehkan sholat. Nah, boleh juga. Boleh juga niatnya niat melakukan kewajiban wudhu sebelum sholat misalnya. Ya, atau niat wudhu secara mutlak. Nah, boleh. Dan niat itu hukum asalnya adalah dengan hati saja. Jadi tidak harus dan tidak mesti diucapkan. Cukup dengan perasaan saja, niat bersuci itu sudah sah. Ya. Tapi kalau dilafalkan maka juga boleh juga. Di mazhab Syafi'i malah itu kalau membantu menguatkan maka itu malah afdal hukumnya. Misalnya kalau dilafalkan, diucapkan berbunyi nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Nah, kalau mengucapkan itu berarti hanya membantu fungsinya. Kan sebelum wudu ya berarti diucapkannya. Hanya membantu saja. Tapi kalau niatnya harus dibarengkan dengan minimal saat melakukan kewajiban pertama wudu, ya ini saat membasuh muka. Oke, itu masalah niat ya. Selanjutnya sekarang masalah membasuh wajah. Untuk membasuh wajah, maka wajib direalisasikan namanya isti'ab. Isti'ab itu adalah meratakan seluruh wajah. Definisi wajah itu bagaimana? Wajah itu definisinya secara vertikal dihitung dari tempat lokasi tumbuh rambut di dahi. Di sini. Sampai ujung tulang dagu. Nah, ini vertikal. Ini harus kena semua ini airnya. Secara horizontal itu dihitung dari area di antara dua telinga. Nah, di sini. Ini kena semua ya. Harus kena semuanya. Tidak boleh ada bagian yang tidak terbasuh. Kalau misalnya wajah ditumbuhi rambut, maka wajib air itu diantarkan sampai mengenai kulit di bawah rambut. Tidak peduli apakah rambutnya tipis atau tebal. Ya. Contoh rambut yang tumbuh di area wajah itu yang jelas adalah kumis, bulu mata, alis, sama apa ini? Ini kalau bahasa Jawa nyebutnya godek, bahasa Indonesianya apa ini? Nah, ini juga kena ini harus dibasuh, harus kena air. Jadi nggak hanya gini aja kemudian airnya nggak nyampe itu nggak sah wudu. Oke, kalau misalnya untuk jenggot bagaimana? Nah, jenggot itu ada ketentuan khusus. Kalau jenggotnya tebal, maka yang wajib dibasuh itu cuma bagian luar saja. Karena ada ya orang-orang Arab itu yang jenggotnya sampai wow itu ya tebal banget gitu ya. Ada pula yang kalau jenggotnya tipis, nah itu maka wajib airnya disampaikan, diantarkan sampai ke kulit di balik jenggot. Standar jenggot tebal dan tipis itu bagaimana?
Standarnya mudah saja. Kalau Anda berbicara dengan orang yang berjenggot itu, kemudian Anda tidak bisa melihat kulit di balik jenggot, maka dihitung tebal. Nah, berarti kalau kita melihat kulitnya itu masih terlihat, ya, maka berarti jenggotnya dihitung tipis. Nah, kita orang-orang Indonesia ini tipis semua ini jenggotnya, nggak ada yang tebal ya. Makanya airnya wajib dimasukkan. Nah, di sini, ini saya lihat beberapa berjenggot tipis-tipis sekali, ya. Nah, ini jenggot-jenggot yang kita miliki di Indonesia semacam ini, jenis jenggot yang tipis berarti ya, yang tidak tebal, yang mengharuskan saat berwudu harus air itu disela-selakan sampai masuk di balik jenggot itu. Bagaimana jika yang punya jenggot itu wanita? Wah, dibahas juga itu ya oleh para ulama. Ya, tetap wajib kalau wanitanya berjenggot, nggak peduli tebal atau tipis, harus dimasukkan ke dalam. Ya, nah, ini beda hukum khusus ya. Apakah ada wanita berjenggot? Tuh ada, saya pernah itu membaca di berita. Ya. Kelainan memang ya. Mungkin terjadi. Ada di Eropa, saya lupa negaranya apa. Ya. Oke. Termasuk juga untuk intersex atau khunsa. Intersex itu adalah orang yang ini dari lahir sudah punya kelamin ganda. Itu khunsa namanya, intersex. Kalau dia berjenggot, maka wajib air disampaikan di balik jenggot itu. Oke. Nah, saat membasuh wajah itu juga diwajibkan untuk membasuh sebagian kepala, sebagian leher, dan bawah dagu. Sebagian kepala maksudnya di sini tujuannya apa? Biar pasti semua area wajah itu kena. Sebagian leher juga di sini biar apa? Biar memastikan bahwa tidak ada area yang tidak terkena air, termasuk bawah dagu begini. Sebenarnya ini kan bukan bagian dari wajah, gitu ya. Tetapi saat membasuh sedikit bagian bawah dagu ini dibasuh juga untuk memastikan bahwa seluruh definisi wajah itu terkena. Dengan begini nanti cara wudhunya sedikit dikoreksi lagi jika selama ini belum terlalu sungguh-sungguh di situ. Ya, karena ini fikih yang memang jarang diketahui. Apalagi jika dulu kita belajar wudhunya ya hanya sangat sederhana di TPG atau apa, itu memang belum mendalam. Nggak masalah untuk level anak-anak wudhu semacam itu, nggak masalah. Tapi kalau sudah dewasa, memang harus pelan-pelan diperbaiki semua wudhunya. Oke, itu untuk wajah. Kemudian untuk tangan, wajib membasuh tangan itu sampai ke siku. Siku itu bagian dari tangan, karena disebut juga dalam Al-Quran, ilal mirfaqain. Sehingga wajib dibasuh. Bagaimana jika tidak punya siku? Wah, jadi kelainan sendi gitu ya. Jadi nggak ada sikunya. Tangannya lurus begini ya. Maka dalam kondisi semacam ini, maka wajib dibasuh di lokasi yang umumnya ada siku di situ. Nah, diperkirakan di situ ada siku, maka wajib basuhnya sampai di situ. Oke. Bagaimana jika pada tangan itu ada anggota tubuh tambahan, misalnya ada jari tambahan, jarinya 6 misalnya. Nah, jika ada kondisinya semacam itu, maka jari yang ke-6 wajib dibasuh juga. Bagaimana jika ada kutil panjangnya 2 cm misalnya pada lengan, apakah wajib dibasuh? Jawabannya wajib dibasuh. Jadi anggota tubuh tambahan yang tidak normal pada tangan, kalau itu ada saat wudhu, itu wajib dibasuh. Kalau ada rambut yang juga tebal di situ, maka wajib dibasuh juga. Ya. Kalau pada tangan ada kotoran yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka wajib dibersihkan. Apapun itu, cat misalnya ya, cat atau tinta, tip X dan sebagainya yang kira-kira menghalangi air ke kulit, itu sebelum wudhu harus dibersihkan dulu. Minyak misalnya nggak boleh, saat kondisi masih ada minyak langsung wudhu, nggak sah itu. Kenapa? Karena air akan terhalang masuk ke mengenai kulit. Jadi harus dibersihkan dulu, baru nanti
berwudu. Setelah itu berwudu. Nah, untuk menghilangkan itu juga perlu pengetahuan khusus ya. Yang kimia itu harusnya mengerti. Saya pengalaman beberapa kali kena masalah zat-zat yang kayak begitu itu, akhirnya jadi tahu beberapa zat yang bisa dipakai untuk menghilangkan penghalang-penghalang itu. Saya pernah pakai lem besi, kena tangan ini, bayangkan ya. Jadi ini tangan ini sampai ke lem begini ya. Jadi nggak bisa lepas, namanya lem besi ya. Gimana itu? Wah, bingung ya. Gimana nih caranya? Wah, akhirnya googling. Ternyata googling ya, ketemu ya caranya. Ternyata cukup kasih garam. Garam itu sudah bisa melepas itu. Saya kasih garam, kemudian ditambah pasta gigi, ya, sudah hilang semuanya. Ya. Kemarin juga pernah kena lem, kasih pasta gigi hilang. Jadi ini akhirnya jadi nambah pengetahuan ya untuk menghilangkan bahan-bahan semacam. Yang lain mungkin perlu perlakuan khusus. Yang jelas intinya bahan apapun yang menghalangi air ke kulit itu wajib dibersihkan sebelum berwudu. Oke, itu untuk membasuh kedua tangan. Terkait mengusap kepala, maka yang wajib itu mengusap ya, bukan membasuh. Yang wajib adalah mashun, bukan ghuslun. Apa bedanya mashun dengan ghuslun? Kalau mengusap, maka airnya itu tidak sampai mengalir. Kalau membasuh, ghuslun, itu disyaratkan airnya harus mengalir. Ya, jadi mengusap sebagian kepala, lafaz ayat Qur'annya itu, bukan membasuh kepala. Jadi bukan keramas ya perintahnya, mengusap kepala. Mengusap sebagian kepala. Oke. Nah, mengusap sebagian kepala itu bisa kulit kepala atau sebagian rambut kepala. Jadi kalau diusap itu sampai ke kulitnya itu bagus, ke dalam gitu ya. Nah, itu bagus. Yang rambutnya jarang-jarang, nah itu lebih mudah menerapkan ini. Tapi kalau misalnya rambutnya tebal, yang diusap cuma bagian rambutnya saja, nggak sampai masuk ke kulit kepala, itu juga sah. Jadi masuk dalam definisi mengusap sebagian kepala. Ya. Kalau rambut yang diusap itu yang menjuntai ke bawah, yang keluar dari definisi kepala, maka tidak sah. Misalnya perempuan rambutnya panjang sebahu, ya. Lalu kemudian diusap rambutnya yang di ujung di bahu itu, ya tidak sah. Itu nggak mengusap sebagian kepala berarti, mengusap rambutnya, gitu ya. Tetapi kalau yang diusap itu rambutnya yang di atas ini yang masih dalam area kepala ini, nah itu sah, boleh. Itu bedanya ya. Oke. Untuk mengusap itu tidak harus memakai tangan. Jadi boleh memakai kain. Ini kan ada beberapa orang yang bisa jadi terkena uzur ya. Sehingga nanti saat mengusap itu nggak bisa pakai tangan. Tapi harus pakai bantuan alat misalnya. Nggak masalah, pakai kain sah. Pakai kayu juga boleh. Ya. Oke. Bagaimana jika kepala bukan diusap tapi malah dibasuh? Saking semangatnya gitu ya, di airnya diambil secawuk, dijuor gitu ya. Bolehkah semacam itu? Jawabannya boleh, sah ya. Sah-sah saja. Oke. Nah, itu minimal semacam itu ya. Kalau misalnya untuk andaikan yang diusap itu cuma rambut saja, ada batasan nggak rambut itu seberapa banyak? Nah, ini kalau dalam mazhab Syafi'i diterangkan, walau sya'ratin wahidah, meskipun satu rambut, yang penting ada di kepala sini maka sah. Ya, itu solutif ya untuk orang yang jarang air atau di kepalanya ada penyakit atau baru saja dioperasi dan sebagainya, ya kan? Cukup diusap sedikit begitu, itu sudah sah mengusap kepala. Oke, kemudian yang terakhir adalah masalah, bukan yang terakhir, ya, sebelum terakhir, yang kelima, membasuh kedua kaki. Untuk membasuh kedua kaki ini, maka minimal harus mengenai kedua mata kaki. Bagaimana jika memakai sepatu? Nah, kalau memakai sepatu, maka boleh
membasuh kaki ini diganti dengan mengusap sepatu, asal memenuhi syarat-syarat menyapu dua sepatu. Syarat-syaratnya itu nanti bahas tersendiri itu ya. Misalnya harus dalam kondisi safar, sepatunya harus kuat, sepatunya dipakai dalam keadaan suci, ada batasan minimal saat mengusap sepatu, misalnya kalau mukim itu maksimal sehari semalam, kalau musafir maksimal 3 hari 3 malam. Nah, itu ada aturan-aturannya mengusap dua sepatu. Ya, kalau nggak memenuhi itu ya nggak boleh. Oke. Jika di kaki itu ada organ tambahan, misalnya jari tambahan, kuku tambahan, ya, bisul, rambut dan sebagainya, maka semua juga wajib dibasuh. Oke. Kemudian kewajiban yang keenam adalah urut. Nah, jadi harus urut mulai dari niat, baru membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, terakhir membasuh kaki. Kalau enggak urut maka tidak sah wudhunya. Ya. Bagaimana kalau misalnya membasuh wajah, tangan, sebagian kepala dan kaki dengan 1 kali basuhan? Wah, nggak tahu ya gimana caranya itu ya, 1 kali basuhan. Bagaimana kalau semacam itu? Jawabannya adalah yang sah hanya membasuh wajah. Ya, jadi yang lain nggak sah. Oke, jadi harus urut. Jadi kalau berbarengan ya berarti nggak memenuhi syarat atau rukun dari urut ini. Ya. Saat berwudu itu tidak harus dilakukan sendiri. Boleh dilakukan dibantu oleh orang lain. Nggak masalah. Jadi seperti suami bantu istri yang sakit, atau istri bantu suami yang sakit, atau perawat membantu pasiennya untuk berwudu, ya. Ya, tapi nggak boleh tidak boleh yang tidak ada hubungan mahram ya untuk membantu tanpa ada uzur. Kecuali memang nggak ada, hanya ada 1 orang di situ, itu ya nggak ada yang menolong. Nah itu kondisi khusus ya. Kalau tidak ada uzur ya jangan, nggak boleh, menimbulkan fitnah gitu nanti. Oke, jadi itu ya, itu saya ringkaskan rukun-rukun wudhu. Ini kalau saya tambah lagi penjelasan dalilnya tambah panjang ya. Jadi itu aja ya ringkasnya. Nanti kalau perlu dalil nanti saya tanyakan saja, nanti saya jelaskan. Oke, jadi ini rukunnya ya. Sekarang kita membahas tentang sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu itu ada 10. Apa saja itu? Yang pertama, membaca basmalah. Ya, yang pertama membaca basmalah. Langsung saya terangkan atau saya daftar dulu? Daftar dulu aja ya. Oke. Yang pertama adalah membaca basmalah. Sunnah yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Yang ketiga, berkumur-kumur dan istinsyak. Yang keempat, mengusap seluruh kepala. Yang kelima, mengusap kedua telinga, baik luar maupun dalam, memakai air baru. Yang keenam, menyela-nyela jenggot yang tebal. Yang ketujuh, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Yang kedelapan, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang kesembilan, berwudunya 3 kali 3 kali. Yang ke-10, berturut-turut tanpa jeda. Ya, oke. Sekarang saya terangkan satu persatu. Oke. Jadi sunnah yang pertama adalah tasmiyah, membaca basmalah. Itu disunnahkan dibaca di awal wudhu. Jadi ketika mau wudhu itu diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sunnah itu. Ya. Jadi tepatnya sebelum membasuh telapak tangan. Atau membaca bismillahnya bersamaan dengan membasuh telapak tangan. Nah, itu ya. Ucapan
Basmalahnya minimal mengucapkan bismillah. Yang paling afdol lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Bagaimana jika lupa membaca di awal? Nah, kalau lupa dibaca di awal, maka boleh dibaca saat berwudu. Jadi di tengah-tengah itu nggak masalah, karena lupa. Sama kayak kita mau makan, lalu mestinya baca basmalah di awal, lupa, terus di tengah-tengah ingat. Nah, itu boleh dibaca di tengah-tengah. Kalau sampai akhir wudhu lupa, ya sudah nggak usah dibaca berarti. Ya, nggak usah dikodok. Mengkodok baca bismillah itu tidak ada. Ya. Oke. Kemudian untuk membasuh telapak tangan, maka sunnahnya itu batasannya adalah sampai pergelangan. Jadi bukan dibasuh sampai ke siku. Nah itu kan yang rukun tadi kalau sampai ke siku ya. Apalagi dibasuh sampai ke ketiak misalnya, itu terlalu jauh ya. Gitu. Jadi hanya sampai di pergelangan tangan, sunnahnya di situ. Waktu membasuh telapak tangan itu adalah sebelum berkumur-kumur. Oke. Kalau misalnya ragu kesucian telapak tangan, maka dianjurkan membasuh 3 kali. Biasanya ragu itu bagaimana? Bangun tidur. Nah, kita kan nggak tahu ya, saat tidur itu tangan kita itu bergerilya kemana saja kan nggak ngerti kita. Nah, bisa jadi menyentuh tempat najis gitu loh ya. Nah, itu maksudnya ragu dengan kesucian dari tangan. Nah, itu disunahkan membasuhnya sebanyak 3 kali. Nah, cara ngambil airnya, kalau airnya itu bukan keran ya, maka dituang, bukan dicelupkan. Kenapa? Karena tangan kita kalau masih diragukan mengandung najis, kalau dicelupkan nanti kan membuat airnya jadi najis. Jadi dituangkan, bukan dicelupkan. Tapi kalau sudah bersih, baru kemudian bisa dicelupkan. Ya. Oke, untuk berkumur-kumur, maka waktu pelaksananya adalah setelah membasuh telapak tangan. Nah, definisi berkumur-kumur bagaimana? Nah, pokoknya air dimasukkan ke dalam mulut, ya, kemudian saja. Oke. Termasuk sama dengan berkumur-kumur tadi, seandainya disedot dengan hidung kemudian ditelan, maka sudah mendapatkan sunnahnya istinsyak. Ya. Bagaimana jika dipisah? Misalnya berkumur-kumur dulu, baru membersihkan hidung dengan istinsyak, memisah tidak apa-apa, tapi afdalnya digabung, dijadikan satu. Ya, itu yang paling sempurna. Sampai ke pangkal hidung ya, nyedotnya ya, sampai ke khayshum istilahnya. Jadi kalau saat menyedot hidung sampai ke pangkal hidung, lalu kemudian ada sensasi cereng gitu ya, nah itu berarti sudah afdol, sudah memakai, sudah melaksanakan sunnahnya istinsyak secara maksimal. Sunnah berikutnya adalah mengusap seluruh kepala. Jadi wajibnya kan mengusap sebagian kepala, ya kan tadi. Nah, sunnahnya adalah seluruh kepala. Bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya begini. Tempelkan kedua ibu jari Anda pada pelipis, lalu pertemukan antara telunjuk dengan telunjuk. Ayo coba praktekkan sekarang. Tempelkan kedua ibu jari pada pelipis. Pelipis ya, ibu jari di pelipis. Kemudian telunjuk dengan telunjuk tempelkan. Ya, telunjuk dengan telunjuk tempelkan. Iya. Ya. Nah, setelah itu seret ke belakang. Seret ke belakang untuk mengusap rambut itu. Nah, sampai ke bagian tengkuk. Setelah itu kembalikan lagi ke depan. Kembalikan lagi ke depan. Seret lagi ke depan. Nah, itu bentuk yang paling afdal mengusap kepala seperti itu. Ya, itu dicontohkan Rasulullah.
Kalau untuk wanita bagaimana yang rambutnya panjang? Rambutnya panjang cukup 1 kali ke belakang, itu sudah mendapatkan sunnahnya. Oke. Baik, jadi ini adalah cara untuk orang yang itu cara untuk orang yang rambutnya lemas, sehingga bisa diperkirakan untuk membasahi rambut bagian dalam. Tapi kalau orangnya gundul atau rambutnya kaku atau rambutnya panjang seperti perempuan, maka cukup 1 kali ke belakang. Ya, ada orang-orang rambutnya kaku ya, yang susah balik. Ya, oke. Baik. Bagaimana jika tidak ingin melepas sorban atau kopiah, ya. Alhamdulillah. Dan ingin mendapatkan sunnahnya mengusup seluruh kepala, ya. Ya, jawabannya adalah yang diusap itu sorbannya atau penutup kepalanya setelah mengusap sebagian kepala. Jadi boleh ya. Misalnya, saya misalnya pakai kopiah kayak begini. Terus pengen mendapatkan sunnahnya wudhu yang mengusap seluruh kepala itu. Apa yang harus saya lakukan? Ya, pertama, usap dulu sebagian kepala. Nah, di sini diusap dulu di sini. Setelah itu, seluruh kopiah ini diusap dengan air. Ya, nah, itu juga mendapatkan sunnahnya mengusap seluruh kepala. Tapi resikonya ya penutup kepalanya jadi jamuran ya. Resikonya jamuran. Zaman dulu barangkali kalau di Arab sorban dibasahi kayak gitu, sebentar kemudian sudah langsung kering karena di sana panas kan. Nah, di negeri kita kan nggak seperti itu. Jadi resiko jamuran besar. Oke. Kalau hanya mengusap penutup kepala nggak sah. Seperti wanita hanya mengusap kerudungnya misalnya nggak sah. Jadi harus benar-benar sebagian kepala yang kena. Oke. Kemudian untuk mengusap telinga, maka ini maksud adalah seluruhnya. Bagian dalam maupun bagian luar. Dan disunahkan itu memakai air baru. Ya. Caranya bagaimana mengusap telinga? Pertama, letakkan kedua telunjuk pada lubang telinga. Nah, ayo coba praktekkan. Letakkan kedua telunjuk pada lubang telinga. Ya. Setelah itu, setelah meletakkan dua telunjuk pada lubang telinga, ikuti alur pada telinga dalam memakai jari telunjuk itu. Ikuti alur. Sambil kayak membersihkan begitu ya. Gini kemudian ikuti alurnya. Kan di sini ada alur telinga toh. Nah, itu ikuti. Itu cara membersihkan telinga bagian dalam itu seperti itu. Ya. Ikuti alur dengan telunjuk itu. Pada saat yang bersamaan, jempolnya ini gunakan untuk membersihkan telinga bagian luar, ditarik ke atas. Nah, bareng gini, seret. Terlihat ya? Nah, gitu cara. Itu cara membersihkan telinga itu seperti itu. Jadi bukan begini ya. Beberapa orang kadang-kadang wudhunya begitu. Ini itu enggak. Itu masih cara anak TK mungkin ya. Cara anak TPG mungkin semacam itu, anak SD, anak MI. Gitu. Kalau sudah dalam ilmunya ya harus ditata ya cara berwudhu. Oke. Jadi itu cara untuk membersihkan telinga. Untuk kesunahan menyela-nyela jenggot yang tebal, maka itu berlaku jika pemilik jenggot itu laki-laki. Ya. Tapi kalau pemilik jenggotnya itu adalah wanita atau intersex, maka menyela-nyela jenggot itu jadi wajib. Sudah saya singgung tadi ya di awal. Oke. Untuk sunnahnya menyela-nyela jari tangan dan kaki, maka itu berlaku jika air bisa masuk ke dalam sela-sela tangan dan kaki dengan mudah. Tapi kalau sulit, misalnya jari-jarinya dempet, kelainan ya, maka apa itu namanya, itu tidak dituntut untuk
merobeknya, enggak. Ya, gitu. Untuk mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, maka yang dimaksud adalah saat membasuh tangan dan kaki. Karena ada kanan dan kiri itu kan tangan dan kaki. Untuk telinga nggak masuk ya. Jadi telinga itu bareng membersihkannya. Jadi jangan menganggap oh ada telinga kanan, kanan dulu. Udah setelah itu pindah kiri. Enggak. Itu hanya berlaku untuk tangan dan kaki. Jadi membasuh tangan kanan didahulukan daripada tangan kiri, membasuh kaki kanan lebih didahulukan daripada kaki kiri. Jadi telinga nggak masuk, termasuk pipi. Jadi jangan, oh ini kan sunahnya kanan dulu ya, pipi dulu dibasuh kanan, pipi kiri, gitu ya, baru kemudian semuanya enggak seperti itu. Jadi batasannya hanya dua, tangan dan kaki. Itu maksud dari definisi mengutamakan yang kanan daripada yang kiri. Adapun maksud pengulang 3 kali, jadi itu saat membasuh ya, tangan kanan dulu. Jadi misalnya saat membasuh tangan kanan dulu dihitung 1, 2, 3, baru kemudian kiri 1, 2, 3. Jadi bukan kanan dihitung 1, kiri dihitung 2, kemudian balik lagi kanan dihitung 3. Enggak begitu cara ngitungnya. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Begitu maksudnya. Kemudian maksud dari muwalat atau berturut-turut itu adalah lanjut. Jadi jangan ada jeda. Jangan ada jeda. Standarnya bagaimana? Standarnya adalah yang penting airnya belum kering, maka masih melaksanakan kesunahan tersebut. Nah ini solutif Kak, untuk kasus begini. Misalnya lagi enak-enak wudhu, airnya habis. Ya kan? Airnya habis. Nyari air lagi. Ketika nyari air lagi, kemudian kedapat air dan anggota tubuh kita yang terkena air tadi masih belum kering airnya, berarti kita dapat sunnahnya wudhu, Mas. Meskipun ada jeda. Gitu ya. Nah terus, bagaimana kalau misalnya nyari air itu lama, sampai 15 menit baru ketemu air, ya, padahal tinggal membasuh kaki misalnya. Itu bagaimana? Apakah sah wudhunya? Sah. Kenapa? Karena mualat itu sunnah, bukan wajib. Jadi meskipun sampai kering pun itu lanjut aja. Jadi nggak usah ngulang dari awal, ya. Beda ya, antara mualat dengan tartib itu beda. Ya, jadi makanya kalau pas kehabisan air sampai kering, maka nggak masalah. Lanjutkan sisa wudhunya itu tinggal apa, gitu ya. Tapi ya jangan sengaja menunda, ya. Jadi setelah mengusap kepala, terus buka Instagram dulu sampai kering, ya baru kemudian lanjut kaki, ya itu ya nggak anu lah ya. Gimana adabnya terhadap Allah semacam itu. Ya. Kalau ada uzur misalnya, uzur itu kayak tadi misalnya seperti kehabisan air. Atau seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat misalnya, uzurnya adalah karena diajak mensolati sholat jenazah. Ya, ada sahabat semacam itu. Jadi wudhu belum selesai diajak sholat jenazah, akhirnya ke masjid dulu. Datang ke masjid, airnya sudah kering, akhirnya kemudian melanjutkan wudhunya, tinggal kakinya, baru kemudian sholat jenazah. Nah itu tidak masalah. Atau misalnya pas wudhu, kemudian ada sesuatu yang berbahaya, misalnya ada kebakaran kah, atau ada laptop yang dicuci anak kecil di wastafel lah misalnya, itu kan harus segera diselamatkan ya. Nah, itu yang model-model semacam itu tidak masalah menghentikan wudhu, kemudian ketika kering lanjutkan sisanya. Tidak harus mengulang dari awal. Karena itu sifatnya sunnah, mualat itu berturut-turut itu sifatnya sunnah, bukan wajib. Oke, jadi itu ya, itu 10 hal-hal yang disunahkan saat berwudhu. Untuk tayamum terakhir ini ya, untuk tayamum ini singkat saja. Tayamum itu hanya 2 saja yang dilakukan. Apa itu? Mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku. Mengusap dengan tanah. Nah, gitu ya. Ya, mengusap dengan cara apapun itu sah. Ya, tapi ada cara yang paling afdol. Yang afdol itu ini kalau nggak dipraktekkan memang susah. Saya susah mempraktekkan kalau di sini ya. Ya, dulu waktu kajian dengan apa ini Akhi Fadlan, kajian di lembaga apa dulu lupa di FTP itu. Di Forkita Ustaz. Di Forkita itu sempat saya tunjukkan, saya praktekkan ya untuk menunjukkan bagaimana berwudu itu. Intinya itu saja sebenarnya, hanya mengusap.
wajah dan tangan. Batasan wajah itu sama seperti yang saya terangkan tadi saat berwudu tadi ya. Batasan tangan sampai siku juga sama seperti saat saya menjelaskan saat menjelaskan wudu tadi. Intinya itu saja ya. Oke. Baiklah. Jadi saya kira mungkin itu ya untuk ringkasannya. Nah, barangkali sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya kembalikan lagi ke Akhi Lutfi, silakan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Ternyata memang banyak hal akhirnya yang kita pelajari kembali ya mengenai wudhu tadi, terutama ternyata rukunnya ada 6 ya, dan sunahnya ada 10 tadi. Memang harus terus diperbaharui gitu ya wudhu kita, karena ya harus sempurna lah begitu. Baik Ustaz, ini insya Allah ada pertanyaan. Yang pertama tadi, wudhu nggak perlu diawali dengan baca basmalah. Berarti udah ya tadi jawabannya sunnah gitu ya, baca basmalah. Kemudian ada lagi. Nah, ini yang kedua Ustaz. Dari hamba Allah malam. Ustaz, kalau wanita yang bermake up dengan beberapa tahap, apakah harus dihapus sampai habis terlebih dahulu baru boleh berwudu? Soalnya ada make up yang kalau nggak dicuci pakai pembersih khusus nggak mudah hilang. Saya juga pernah lihat pengantin yang wudu, tapi setelah wudu make upnya nggak banyak berubah. Gimana Ustaz? Mungkin Iya, make up kalau seperti itu ya harus dihapus semuanya. Nah, ini ujian wanita ya. Ujian wanita ini biasanya lebih sayang make upnya daripada Allah nih kadang-kadang, ya kan? Jadi memang harus diatur. Kalau resepsi itu bukan uzur syar'i untuk meninggalkan sholat, tidak boleh. Siap. Resepsi itu tidak boleh. Bukan uzur syar'i untuk jamak juga, tidak bisa itu. Jadi ya resepsi itu kan bersyukur pada Allah. Jadi kan kontradiktif ya. Masa bersyukur dengan buat Allah murka itu kan ya nggak benar toh. Jadi akhirnya justru malah dikhawatirkan niatnya apa ini sebenarnya? Niatnya itu bersyukur pada Allah ataukah niatnya lain kan gitu ya? Kalau sampai dikorbankan wudunya dan sholatnya itu loh. Itu niatnya karena apa kan jadi mengkhawatirkan toh. Apakah benar karena Allah ataukah yang lainnya begitu ya? Dan lagi pula banyak di masyarakat yang juga keliru persepsi soal resepsi. Sebenarnya wanita berdandan secantik-cantiknya itu harusnya pada saat zifaf, bukan walimah. Saat zifaf. Jadi ini tahapan menikah ya, tahapan menikah. Ini yang belum nikah nih ya, semuanya ini kayak mayoritas ya. Tahapan menikah itu idealnya pertama setelah dari ta'aruf, kemudian khitbah, gitu ya. Setelah khitbah, kemudian akad nikah, gitu ya. Setelah akad nikah itu zifaf, afdolnya sebenarnya zifaf dulu. Setelah zifaf baru walimah. Ya, apa itu zifaf? Zifaf itu adalah prosesi pengantaran wanita pada pihak laki-laki. Jadi kayak ibaratnya kayak serah terima wanita gitu loh ya. Selama ini wanita itu kan diatur, diurus oleh ayahnya begitu. Ketika dinikahkan kan berarti dialihkan tanggung jawabnya. Sekarang diberikan kepada suaminya. Nah, itu prosesi serah terimanya seakan-akan begitu adalah melalui proses zifaf. Kenapa kok zifaf itu perlu dandan secantik-cantiknya? Karena itu momen di mana dia bertemu pertama kali dengan suaminya. Nah, di situ ada disunahkan untuk mendoakan istri yang meletakkan tangan di kepala istri, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Itu saat zifaf sebenarnya, saat zifaf. Kenapa? Ya memang seperti itu kalau di hadis-hadis diterangkan semacam itu. Acara puncak zifaf, itu urusan suami istri sudah. Ya. Intinya di situ. Zifaf itu acara puncaknya dukhul, berhubungan suami istri. Makanya itu adalah sebelumnya diawali dengan sholat dan sebagainya. Saya buat tulisan khusus ya, cuma belum saya publikasikan. Beberapa orang mungkin punya
yang santri-santri Itaqi di masa lalu itu mungkin punya tulisan saya. Saya membuat tulisan khusus tentang zifaf itu sekitar 20 halaman kira-kira. Dan memang jarang diketahui yang syariat ini. Biasanya setelah akad langsung walimah. Sebenarnya kurang ideal itu. Ya, jadi wanita dihias secantik-cantiknya itu saat mau ketemu suaminya, harusnya begitu. Saat walimah biasa saja. Kenapa? Karena walimah itu bersyukur ngundang orang, memberitahu ini loh kami nikah. Kan gitu tuh intinya. Nah, makanya karena dandanannya biasa di zaman dulu itu wanita itu saat walimah itu kadang-kadang ikut melayani tamu di zaman Nabi itu. Nah kalau melayani tamu kan berarti dandanannya biasa toh. Nggak mungkin toh didandani seperti riasan hari ini kan. Nah, makanya yang semacam itu, ini beberapa hal yang belum ideal kebiasaan di masa sekarang ya. Ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Orang sekarang kan biasanya gabung antara walimah dengan akad nikah itu untuk menghemat misalnya, begitu ya. Sebenarnya kan bisa diatur itu ya, diatur. Ini kalau dilaksanakan betul, syariat zifaf ini, wah, rumah tangga itu akan mendapatkan kesan luar biasa suami istri. Jadi saat bertengkar apa itu ingat nggak dulu saat zifaf? Wah itu akhirnya nggak jadi pisah, begitu ya. Nah sekarang karena dicampur, setelah akad nikah langsung walimah, capek kok. Jadi kesannya itu nggak enak tau jadinya ya. Nah, begitu. Ya. Oke, jadi harus dihapus benar. Harus dihapus untuk berwudu. Dan kalau diatur benar sebenarnya nggak perlu ada masalah semacam itu. Oke, jelas ya? Oke. Silakan kalau masih ada lagi pertanyaan yang lain. Baik, Ustaz. Syukran. Ini yang kedua, Ustaz. Mungkin ini agak flashback yang materi kemarin, Ustaz. Terkait Ustaz, kalau wudhu, airnya digayung terus ambil airnya dengan masukkan tangan, boleh. Ini maksudnya berwudhu secara menyeluruh ya, Ustaz. Kalau tadi membasuh telapak tangan kan lebih baik dialirkan ya begitu, karena kita nggak tahu suci atau tidak. Mungkin kalau berwudu keseluruhan begitu tidak ada keran, itu dengan gayung seperti apa gitu kan? Ya, jadi kalau di zaman dulu sih memang wudhunya itu pakai bejana, pakai semacam baskom begitu ya, bejana khusus untuk berwudhu. Nggak ada keran memang zaman dulu. Jadi ya wudhunya diciduk memang airnya. Tangan dimasukkan ke situ diciduk untuk mengambil air, untuk cuci tangan, untuk berkumur-kumur dan sebagainya. Nah, cuma kalau kita khawatir tangan kita mengandung najis, itu pertama kali membasuh tangan itu dialirkan, dituang airnya ya, bukan langsung dicidukkan. Setelah dibersihkan itu, kemudian dicidukkan. Nah, baru normal memang semacam itu. Tapi seandainya misalnya langsung ciduk ya, padahal kita tahu khawatir ada najis langsung ciduk, apakah sah wudunya? Tetap sah, tapi makruh statusnya. Dari keterangan para ulama begitu. Statusnya tetap sah tapi makruh. Ya. Itu saja ya. Oke, ada lagi? Baik, Ustaz. Ada ini, Ustaz. Masya Allah ini masih cukup banyak, Ustaz, pertanyaannya. Insya Allah ada waktu ya, Ustaz. Mungkin ada. Anu ya, pertanyaannya ada di kolom chat ya. Saya baca sendiri biar cepat. Oh, oke, Ustaz. Yang hamba Allah Malang ini. Ada 2 pertanyaan. Oke, ini ya bagaimana cara membaca bismillah jika kita berwudu di dalam kamar mandi atau WC. Kalau kamar mandi nggak masalah baca bismillah, tapi kalau WC yang ada kakusnya begitu ya, nah itu tidak usah dibaca di sana karena harus diutamakan menghormati lafaz Allah di sana. Ya, kecuali WC-nya bersih nggak ada najisnya. Kan nggak semua WC begitu ya. Ada jenis WC yang dirawat sangat bagus sehingga nggak ada najisnya sama sekali, maka itu boleh baca bismillah. Tapi kalau WC-nya perawatannya kurang bagus, kita masuk itu tercium bau pesing misalnya ya. Nah, yang semacam itu berarti jangan mengucapkan lafaz-lafaz Allah di sana. Kalau kamar mandi saja nggak masalah. Nabi itu terbiasa mandi misalnya kemudian beliau menjawab salam, nggak masalah. Berarti padahal salam itu kan mengandung lafaz Allah toh. Waalaikumsalam warahmatullah, ya kan? Ada lafaz Allah di situ. Saat Rasulullah mandi itu menunjukkan berarti mengucapkan lafaz Allah di kamar mandi itu selama nggak ada najisnya di sana nggak masalah sebenarnya. Jadi untuk menghormati lafaz Allah itu
standarnya dilihat di sana. Ada kotoran dan najis apa tidak, gitu aja. Berikutnya ada yang berwudu mengambil air sekali untuk dipakai berkumur-kumur dan langsung disambung membasuh hidung. Jadi urutannya ambil air berkumur-kumur, sambung membasuh hidung, terus ambil air baru lagi dipakai berkumur dan disambung membasuh hidung sampai 3 kali. Ya memang seperti itu ya. Jadi 1 kali cabuk dengan tangan begini, sedot diambil untuk berkumur-kumur sambil disedot hidung. 1. Ya, ambil lagi 2, ambil lagi 3. Begitu caranya. Ya, kalau dipisah kumur-kumur dulu, kemudian hidung nggak masalah, tapi afdolnya disambung. Ya. Kemudian ada juga yang membasuh sebagian rambut nyambung basuh telinga dan cuman sekali saja. Bagaimana Ustadz? Ya, kalau cuma sekali saja itu bukan mazhab Syafi'i ya. Di mazhab Hambali misalnya kebanyakan orang-orang Salafi 1 kali basuh kepalanya. Tapi kalau mazhab Syafi'i 3 kali. Ini termasuk ikhtilaf memang. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Oke, pertanyaan berikutnya, Yoga, apakah saat berwudu boleh berbicara menjawab orang lain? Berbicara saat wudu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau nggak ada uzur, makruh. Tetap sah, gitu ya. Makruh tapi tetap sah. Ya masa wudu ngobrol kan akhirnya hilang ya unsur ibadahnya itu hilang atau terkurangi lah afdolnya. Jadi kalau jawab penting boleh. Kuncinya di mana? Terburu misalnya ya. Di atas meja. Lanjut lagi wudunya. Tidak masalah. Ada uzur ya. Tapi kalau nggak ada uzur gimana hari ini kabarnya? Baik ya. Sudah makan? Tidak boleh. Itu tidak bagus itu ya. Oke. Bagaimana apakah jika ada bekas cat kecil yang baru kita sehari selesai sholat, bagaimana hukum sholatnya? Tidak sah, harus ngulang berarti. Ya, dibersihkan dulu, kemudian karena wudunya nggak sah, berarti sholatnya kan nggak sah. Makanya harus hati-hati, dicek ya tubuhnya, sekujur tubuh diperiksa. Ya, apakah ada yang menghalang air atau tidak sebelum berwudu. Oke. Bagaimana kalau saat kita akan wudu ada noda seperti tip X yang menempel di kuku? Apakah harus dibersihkan? Ya. Apakah bisa membuat wudunya tidak sah? Ya, tip X termasuk yang menghalangi ya. Itu kan semakna dengan cat ya. Ya, jadi harus dibersihkan dulu, baru melanjutkan berwudunya. Oke. Saya kira sudah habis ya, nggak ada lagi pertanyaan. Oh sudah. Ya, baik. Ada lagi nih. Ada terakhir mungkin. Terakhir ya. Kalau wudu pada saat membasuh sebagian rambut dan membasuh telinga memakai mazhab Hambali, tapi enggak boleh mencampur mazhab kayak begini. Harus enggak bisa. Jadi mencampur mazhab satu wudu sama sholat satu kesatuan. Jadi kalau sudah pakai mazhab Hambali semuanya full pakai mazhab Hambali wudu dan sholatnya. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i maka semuanya harus pakai mazhab Syafi'i. Kalau sampai menggabung sendiri itu jadi mujtahid sendiri itu enggak boleh. Ya, jadi kalau memang mujtahid sendiri ya silahkan, tapi kalau enggak ya enggak boleh, harus ikut. Ya, misal membasuh sebagian rambut nyambung telinga dilakukan sebanyak 3 kali, bisakah dipisah? Sunnahnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu dipisah, bukan disambung jadi satu. Jadi telinga sama membasuh ini berbeda. Tapi memang ada istilah, gitu ya yang harus dipahami. Oke, baik. Saya kira cukup ya dari saya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Yang lain semoga terus istiqomah ya dalam mengkaji ilmu-ilmu Islam ini, dan kita semuanya diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, meningkat terus iman dan takwanya kepada Allah. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jazakallah khair untuk pada Ustadz Muafa yang sudah menyampaikan materi ya, Masya Allah pada pagi hari ini. Ternyata banyak hal yang kemudian menjadi perhatian kita begitu ya, terutama terkait wudhu ini, karena ketika tidak sah atau tidak sempurna wudhunya maka ya sholat kita juga tidak sah atau sempurna gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dipelajari kembali. Nanti insya Allah recordingnya juga kita akan upload, jadi teman-teman bisa murojaah kembali begitu ya kajian pada pagi hari ini, mungkin bisa disebarkan juga kepada teman-teman yang lain.
Baik, karena sudah 7:30 ya, mungkin Ustadz ada agenda yang lain juga, teman-teman juga. Insya Allah kita cukupkan dulu agenda kajian fikih Toharoh part 3 ya pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan pada teman-teman semua yang sudah hadir, terutama untuk Ustadz Muafa, jazakumullah khair atas ilmu yang telah diberikan, insya Allah bermanfaat gitu. Baik, insya Allah itu ya teman-teman semuanya, kita cukupkan dengan alhamdulillahirobbilalamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, hadirallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Jazakallah Ustaz.